Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ditanya apa yang dimaksud dengan akidah yang benar, akidah itu kan keyakinan ya. Kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar, coba saya share screen. Apa yang dimaksud dengan akidah atau keyakinan yang benar? Lawan dari akidah yang benar itu apa? Akidah yang batil. Sehingga ada akidah hak, akidah yang benar. Lawannya adalah akidah yang batil. Kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar itu? Jawabannya apa, Pak? Akidah yang benar adalah keyakinan hanya mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Itu mungkin hanya salah satu unsur saja, karena masih banyak keyakinan yang lain. Definisi akidah yang benar adalah akidah atau keyakinan yang sesuai realita. Begini ya. Kalau kita meyakini sesuatu tapi tidak sesuai realita, berarti itu batil. Sehingga misalnya Bapak Ibu punya keyakinan Masjid Al-Marhamah Candi Gebang ada di Ngaglik, ada di Kecamatan Ngaglik. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Kecamatan Ngemplak. Atau kita punya keyakinan bahwa Stadion Maguwoharjo ada di Bantul. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Sleman. Sehingga ketika ada orang punya keyakinan A, maka keyakinan itu bisa diukur ini benar atau salah, dilihat apakah sesuai realita atau tidak. Karena itu ada akidah yang tidak jelas. Berdasarkan hal ini maka kita bisa membagi menjadi dua ya. Ada akidah yang benar, kemudian yang kedua ada akidah yang batil, yang salah tadi. Kemudian yang ketiga ada akidah yang tidak jelas. Akidah yang tidak jelas ini tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan dan kadang ambigu atau bias. Contohnya apa? Contohnya beberapa kuburan para wali itu jumlahnya lebih dari satu. Sunan Bonang itu ada dua, Pak, di Tuban Kota sama perbatasan dengan Lasem, Tuban bagian pinggir barat. Demikian pula beberapa wali yang lain itu kuburannya ada dua. Kalau nggak salah Sunan Giri itu 3 atau berapa. Kuburan Ali bin Abi Thalib juga ada 2 atau 3. Kuburan Fatimah lebih dari 1. Sehingga beberapa kuburan yang dikeramatkan itu ada lebih dari 1. Kuburan Nabi Musa di Yordan itu ada, dan di Palestina juga ada. Nah, ini yang benar gitu. Karena jadinya masing-masing mengklaim ini kuburan fulan, ini kuburan fulan, kuburan A, kuburan B. Sementara kita sendiri tidak bisa mendatangkan bukti dengan jelas. Apakah Anda bisa memastikan itu kuburan A, itu kuburan B? Ya, katanya demikian. Jadinya kan tidak ada keterangan yang pasti
validitasnya. Kalau tidak ada keterangan yang pasti valid seperti ini, maka yang lebih tepat adalah ya jangan diyakini, sebagaimana keterangan Nabi SAW tentang berita Israiliyat, fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu, jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Jadi mungkin jadi cerita, tapi wallahu a'lam, ya. Ini benar atau tidak kita nggak tahu. Baik. Nah, yang paling parah 1, 2, 3. Yang paling parah ya nomor 2 ini, keyakinan batil, keyakinan salah, tapi dipertahankan. Dan di antara kesalahan kenapa orang itu mempertahankan keyakinan batil, karena dia punya harapan-harapan besar. Makanya rata-rata keyakinan batil itu diiringi dengan harapan yang sangat bombastis, ya, tidak realistis, nggak masuk akal, tapi orang punya harapan karena itu dimasukkan sebagai keyakinan. Baik, selanjutnya akidah yang lurus atau akidah yang benar. Itu kira-kira sumbernya apa, Pak? Sumbernya apa? 1. Al-Quran. 2. Hadis. 3. Ijma' kaum muslimin. 4. Ada lagi? Akidah bisa dikiaskan? Akidah tidak berlaku kias karena nggak ada hukum di situ. Yang berlaku kias itu hukum. Ada lagi? Apa, Pak? Mungkin saya bisa sebut ya, indra. Misalnya Bapak melihat kejadian di tanah suci. Saya, Mas, di sana itu melihat ada orang berkerumun rame, ternyata rebutan air. Itu air apa itu, Pak? Air Zam-Zam. Maka ada orang, mereka rebutan air Zam-Zam di tanah suci. Nah, saat Bapak menyaksikan itu, ceritanya sampai ke Indonesia. Maka kita bisa meyakini kebenaran itu ketika Anda menyampaikan berita dengan jujur, menyampaikan berita tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Maka indera kita bisa memberikan kesimpulan informasi. Sudah? Dengan syarat dia harus disampaikan secara jujur. Misalnya, saya melihat di sebelah sana ada motor guling. Benar nggak ada motor guling? Iya, itu saya lihat itu. Mana? Oh, sudah dibenerin. Maka ketika saya cerita itu, berarti saya menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, sesuai dengan apa yang saya ketahui berdasarkan indera saya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda melihat sesuatu yang tidak saya lihat, saya melihat sesuatu yang tidak Bapak Ibu lihat. Terus kita berbagi cerita. Saat kita berbagi cerita itu, akhirnya kita meyakini kebenaran itu. Maka keyakinan ini kita dapatkan dari indera yang apa? Yang waktu itu menyaksikan kejadian tersebut. Baik. Kemudian keyakinan yang menyimpang, akidah yang batil, yang salah tadi ya. Akidah yang batil, yang salah. Kira-kira sumbernya apa, Pak? Kira-kira sumbernya apa? Ya? 1. Indra ini mungkin juga masuk eksperimen ya. Misalnya ada orang membuat eksperimen, lalu dari eksperimen itu dia membuat kesimpulan, dan memang kesimpulan itu sesuai dengan kondisi real yang ada, mungkin bisa diterima. Akidah yang batil, sumbernya apa? Mitos. Oh, nggak jelas kayak gitu kok diyakini.
Mitos itu punya landasan nggak? Mitos itu landasannya apa, Pak? Mitos itu dongeng. Tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah asatirul awwalin. Mereka menyebut Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka katakan itu salah, tapi karena ada ron dalam hati mereka, sehingga membuat mereka tidak mau menerima kebenaran Quran disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Lalu apalagi sumbernya? Apalagi sumbernya, Pak? Nah? Apa sumber akidah yang batil? Kenapa muncul akidah batil di masyarakat? Sumber yang lain apa, Pak? Budaya, bisa nggak, Pak? Dalam budaya kita meyakini bahwa kalau terjadi gerhana bulan, itu bulannya dimakan buto, maka kabeh kon ditangeni. Akhirnya kabeh dipentungi, tutuk-tutuk biar rumah itu bangun. Kemudian pohon ditutuki, rumah-rumah tiang-tiang ditutuki kabeh. Kon apa? Tangi. Ayo tangi-tangi ana buta nyaplok rembulan. Kowe engko nek ra tangi ra iso mlayu. Itu contoh keyakinan yang bersumber dari budaya. Contoh yang lain apa, Pak? Cerita, dongeng tadi kan sudah ya. Apalagi kira-kira sumber keyakinan yang menyimpang? Mimpi yang tidak jelas atau yang dipastikan dari setan. Karena sumber mimpi itu ada 3. Busyram minallah, wa lu'batu syaitan, wa hadithun nafs. Mimpi ada 3, kabar gembira dari Allah, permainan setan, dan bawaan perasaan. Orang kepingin apa gitu, saking kuatnya keinginan itu sampai ke bawah perasaan. Maka mimpi ini adalah mimpi karena pengaruh bawaan perasaan. Yang lain, Pak, logika bisa nggak dijadikan keyakinan, Pak? Logika mungkin ya, atau mungkin lebih tepatnya akal murni. Akal murni. Kalau ini dalam urusan dunia bisa. Tapi kalau dalam urusan gaib tidak bisa. Bagaimana akal bisa menerawang hal yang gaib? Contoh, misalnya akal membuat postulat tentang surga dan neraka, ya. Membuat teori tentang surga dan neraka. Ada salah satu, kalau nggak salah, profesor ITB ya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang neraka. Lalu setelah itu dibuat teori. Kira-kira berapa sih suhu di neraka? Suhu di neraka dihitung pakai teori. Lalu setelah dihitung, ternyata suhunya malah minus. Ya entah dia pakai persamaan apa. Begitu dihitung hasilnya terakhir suhu neraka itu minus sekian. Nah, hal yang gaib seperti ini tentu saja tidak bisa dibuat teori. Orang tidak mungkin menteorikan hal yang gaib. Atau misalnya orang membuat teori tentang berapa sih kecepatan buruk
Buraq kendaraan yang dipakai oleh Nabi SAW yang mengantarkan beliau dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu kurang dari semalam. Berapa kecepatan Buraq? Dihitung nih. Seperti ini tidak mungkin, sehingga akal tidak akan bisa menjangkau hal yang gaib. Oleh karena itu akal tidak boleh berbicara tentang Tuhan, sehingga akal merekayasa Tuhan itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Ini hanya bisa berdasarkan berita. Kalau tidak ada berita, artinya wahyu, maka pada asalnya akal tidak akan mungkin bisa merekayasa, membuat, merangkai, dan itu tidak bisa, karena ini semuanya di luar jangkauan akal. Baik, bisa dipahami insya Allah ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke masalah keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Kalau ngarang itu masuk mana ngarang? Ada orang ngarang, ngomong tentang masa depan tapi ngarang. Masuk mana, Pak? Mungkin saya tambahkan yang kelima ya. Keyakinan menyimpang, sumber yang kelima adalah ngawur. Ini contohnya orang yang dukun itu ya. Dukun itu ngarang semua itu. Barang kamu hilang toh? Iya. Barang kamu itu ada di sebelah timur, ada ke arah timur, disimpan di bawah pohon ya. Kemudian pohonnya itu kayak gini, dibuat gambaran umum. Ya ngawur. Mana mungkin dia bisa tahu barang hilang orang lain. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya. Ada dai akhir bulan. Dia bercerita tentang hari kiamat. Oh, ini tanda hari kiamat. Nanti akan terjadi ini, akan terjadi ini. Ngawur semua itu. Besok akan terjadi seperti ini, akan terjadi kayak gini. Sampai dia pernah bilang Imam Mahdi sudah muncul dan sekarang ada di Madinah sedang menempuh kuliah S3. Pak, kok ngawurnya kayak gini? Lalu dia membuat cocok logi, ilmu cocok logi. Akan terjadi kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nah, ini kan pernah ramalan ini. Sampai ada orang yang dia menjual rumahnya, menjual apa, lalu pindah ke puncak, ke Bogor itu. Dia beli rumah di puncak gunung karena katanya akan terjadi banjir besar yang menenggelamkan semuanya. Dia pengen tenggelam paling terakhir, maka dia beli rumah di puncak. Begitu ditunggu-tunggu rano popoi, nyesel dia. Ada yang sampai ngumpulin makanan banyak di rumahnya, sehingga rumahnya penuh dengan makanan. Ada juga yang dia punya pemahaman sesaat lagi akan turun meteor besar yang itu akan mematikan semua daya listrik sedunia. Lalu dia jual kendaraannya, kemudian dia beli kuda. Informasi itu mempengaruhi keyakinan orang sehingga membuat dia mengambil sikap yang tidak benar. Saya mengatakan bahwasanya orang ini telah meresahkan banyak masyarakat. Seharusnya sudah saatnya mendapatkan tindakan ya, karena dia telah meresahkan banyak masyarakat. Ramalan berikutnya tanggal 24 bulan 12 tahun 2024. Terjadi apa ini? Terjadi kiamat juga. Ramalan berikutnya, karena kemarin meleset, diramalkan lagi 24 12 24. Ini ramalan yang salah ya. Yang benar tanggal 24 bulan 12 tahun 2024 itu ganti presiden, itu betul ya.
Tapi dia nggak tanya saya sih maksudnya.